Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa lagi ya dengan Budian di semester genap di pelajaran tematik kelas 1 tema 5 subtema 1. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga anak-anakku semua hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Sudah siap bukan belajar hari ini? Tentunya sudah siap bukan? Sudah disiapkan ya LKS-nya? Dan juga alat tulisnya. Ayo, kita langsung saja kita awali pembelajaran 4 tema 5 yaitu coba anak-anak masih ingatkah tentang tempo lagu? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang tempo dan ketukan. Sekarang kita ulangi lagi. Anak-anak apa masih ada yang ingat atau ada yang sudah lupa ya? Apa itu tempo lagu? Coba kita jawab bersama-sama ya, agar anak-anakku semua bisa mengetahuinya. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Coba kita awali. Maaf, kita ulangi lagi. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Sekarang, tempo itu ada 3 anak-anak. Ada tempo yang cepat, ada tempo yang sedang, dan ada tempo yang lambat. Namun, yang kita pelajari hari ini hanya 2 tempo, yaitu tempo cepat. Tempo cepat menggambarkan suasana gembira. Jadi, anak-anak kalau menyanyikan sebuah lagu dengan tempo yang cepat, berarti atau menandakan bahwa kita menyanyikannya dengan suasana yang gembira. Jika tempo lambat, menggambarkan suasana yang tenang. Jadi, kalau anak-anak menyanyikan sebuah lagu dengan tempo yang lambat, menggambarkan jika anak-anak atau lagu tersebut menggambarkan suasana yang tenang. Sudah paham ya anak-anak? Tempo ada 3, cepat, sedang, lambat. Dan tempo cepat menggambarkan suasana yang gembira. Tempo lambat menggambarkan suasana yang apa? Iya, betul sekali. Menggambarkan suasana yang tenang. Nah, anak-anak, di sini ada Santi, ada Sari, ada Angga, dan ada Aska. Nah, mereka sedang menyanyikan sebuah lagu, yaitu judulnya Bangun Pagi, yang diciptakan oleh Pak Kasur. Diciptakan oleh siapa, anak-anak? Ya, diciptakan oleh Pak Kasur, yang dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Bisa semuanya ya? Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Nah, itu tadi dinyanyikan dengan tempo yang cepat, yang menggambarkan suasana yang gembira. Karena apa? Karena kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi anak yang rajin dengan cara mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan senang, bangun sekolah dengan bangun pagi, tidak boleh bangunnya kesiangan ya. Kalau tandanya anak yang semangat sekolah itu berarti bangunnya semangat ya, bangunnya semangat pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu tadi contoh tempo yang cepat yang menggambarkan suasana yang gembira. Nah, sekarang anak-anak, Santi dan Angga setelah menyanyi bersama-sama, mereka sedang berjalan-jalan, ya. Santi melihat ada Reza yang sedang berolahraga, yaitu berolahraga bergelantung pada palang besi. Nah, Angga menanyakan pada Reza, bagaimana cara melakukan gerak bergantung? Nah, lalu Reza menjawabnya. Yang pertama, angkat kedua tangan ke atas. Kedua, meminta bantuan teman untuk meraih palang besi. Nah, jika anak-anak tidak bisa meraih palang besi, maka anak-anak bisa meminta bantuan kepada teman, kepada orang tua, atau kalau di sekolah, pada guru. Yang ketiga, pegang palang dengan erat. 4. Ayunkan tubuh ke depan dan belakang. 5. Angkat tubuh ke atas hingga kepala melewati palang, seperti yang dilakukan oleh Reza. Nah, seperti ini, kepalanya melewati palang, ya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa olahraga bergantung pada palang besi atau bergelantung pada palang besi ini menguatkan otot tangan, ya, anak-anak. Tangan kita akan menjadi kuat karena gerak bergantung dapat melatih kekuatan tangan. Namun kita saat bergelantung atau bergantung pada palang besi, kita harus berhati-hati. Jangan kalau kita merasa tidak kuat, kita paksakan. Itu tidak boleh ya anak-anak. Nanti mengakibatkan adanya cedera. Dan juga ketika anak-anak bergantung atau bergelantung, pilihlah tempat atau pilihlah apa yang bisa diraih oleh anak-anak yang kuat. Contohnya adalah palang besi. Atau anak-anak bisa bergantung pada pohon, ranting pohon yang kuat. Jangan bergantung atau bergelantung pada ranting pohon yang tidak kuat. Nanti akibatnya apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Akibatnya nanti anak-anak jadinya jatuh, ya. Nah, ketika Santi dan Angga selesai melihat Reza berolahraga, Santi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Namun ketika di tengah perjalanan, Santi dan Angga melihat ada banyak sekali anak-anak apel yang jatuh. Nah, mereka mengajak untuk berhitung bersama-sama. Coba kita berhitung bersama-sama dari kotak yang di sebelah kiri, ya anak-anak. Coba kita hitung bersama-sama, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Untuk menulis angka 20 bagaimana? Ya, 2 dan 0. Pintar anak-anak. Nah, sekarang dilanjutkan dengan gambar sebelahnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, betul sekali. Yang terakhir, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pinter sekali. Namun anak-anak, mereka ingin mengetahui jumlah seluruhnya. Untuk kita bisa mengetahui jumlah seluruhnya, kita ulangi berhitung dari awal. Kita hitung semua apel yang dalam kotak. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Bagaimana cara menulis lambang bilangan 48? Ya, betul sekali, 4 dan 8. Nah, anak-anak, jadi jumlah semua apel adalah 20 ditambah 16 ditambah 12 sama dengan 48. Lambang bilangannya ditulis 4 dan 8. Pinter. Sudah bisa berhitung semuanya ya, anak-anak? Pastinya sudah bisa bukan? Sudah kelas 1, maka sudah bisa berhitung semuanya. Karena anak-anakku semua kelas 1 pintar-pintar dalam berhitung ya. Dan juga harus bisa penjumlahan. Nah, itu tadi Angga dan Santi sudah berhitung. Tapi yang lebih berhitung adalah Santi. Nah, Angga bilang kepada Santi, "Hebat sekali kamu berhitungnya, Santi." Nah, Santi lalu menjawab, "Terima kasih, Angga." Nah, apa yang sudah diungkapkan oleh Angga itu adalah contoh ungkapan pujian. Masih ingat ya anak-anak ungkapan pujian atau kata pujian? Nah, kalau ada yang masih lupa, itu tadi sudah dicontohkan oleh Angga. Angga bilang kepada Santi, "Hebat sekali kamu berhitungnya, Santi." Nah, itu contoh dari ungkapan pujian. Jadi, perlu diingat ya anak-anak, ungkapan pujian harus diungkapkan dengan sopan, ya, dan tidak boleh menyinggung temannya. Karena ungkapan pujian atau kata pujian itu bisa membuat orang lain menjadi senang, ya. Dan juga kita harus mengucapkan dengan jujur, ya. Kalau kita memuji seseorang, kita harus dengan jujur.
Dan jangan lupa, kalau kita sudah dipuji oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih. Sama seperti apa yang sudah diucapkan oleh Santi kepada Angga. Bilang terima kasih Angga. Nah, itu tadi contoh dari ungkapan pujian. Nah, sekarang Angga berkata, teman-teman, jangan lupa ya. Nah, itu gambar apa, anak-anak? Ya, itu adalah gambar lambang negara Indonesia. Jadi, Angga mengingatkan kepada anak-anak bahwa tidak boleh lupa bahwa lambang negara Indonesia kita adalah Garuda Pancasila yang memiliki 5 perisai Garuda Pancasila. Jadi yang ada di dadanya Garuda Pancasila itu namanya adalah perisai yang berisi gambar-gambar dari sila Pancasila yang semuanya ada 5. Lalu Santi berkata, dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Diingat-ingat ya anak-anak. Hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Lambang sila keberapa gambar ini teman-teman? Coba yang dilihatkan Angga itu sila keberapa? Hayo, lambang dari sila keberapa? Wah, pintar sekali. Iya, sila kedua ya. Jadi, rantai adalah simbol atau lambang sila Pancasila yang kedua. Sila kedua menggambarkan dengan sesama manusia kita harus berbuat baik. Contohnya, saling rukun dan tolong menolong. Jadi anak-anak, kita dengan teman, dengan saudara kita tidak boleh saling bertengkar agar kita bisa mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Bunyinya gimana anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita dengan sesama manusia harus berbuat baik. Kita harus bersatu, ya, harus mengutamakan persatuan atau kesatuan. Itu adalah pengamalan sila kedua. Contohnya, saling rukun, saling tolong-menolong, tidak boleh berebut mainan. Itu adalah contoh dari sila kedua. Nah, anak-anak, itu tadi yang dapat Budian jelaskan mengenai pembelajaran keempat dan keenam di tema 5, subtema 1. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak bisa menanyakan kepada wali kelas atau guru kelas masing-masing ya untuk tugasnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.